Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sandra. Saya berasal dari Prodi PAI. Saya di sini ingin membahas isu pendidikan tentang kualitas pembelajaran yang dimana banyak sekali di sekolah-sekolah juga siswa tuh menjadi bosan karena sebuah metode pembelajaran itu tidak diubah-ubah, entah ceramah terus, entah tanya jawab, itu aja. Nah, jadi di sini saya akan memberikan nih beberapa metode agar siswa-siswa tuh tidak bosan dalam pembelajaran. Ada banyak metodenya. Yang pertama itu ada pintu pengetahuan, kedua information search, yang ketiga ada the power of two atau think, pair, share. Terus yang keempat ada snowballing. Terus yang kelima ada small group discussion, yang keenam ada number head together, yang ketujuh ada everyone is a teacher her. Terus yang kedelapan ada critical incident, yang kesembilan ada card short, yang ke-10 ada team quiz, yang ke-11 ada concept map, yang ke-12 ada active debate. Terus yang ke-13 ada jigsaw, yang ke-14 ada asosiasi, yang ke-15 ada poster komen, ke-16 ada call on the next speaker, yang ke-17 ada poster session, yang ke-18 ada call talk, terus yang ke-19 ada index card mic, terus yang ke-20 ada bertukar pasangan, yang ke-21 ada keliling kelompok, yang 22 ada kancing gemerincing. Sebenarnya ada banyak sih metodenya. Ada banyak banget metode. Nanti saya di sini akan menjelaskan caranya. Yang pertama itu ada pintu pengetahuan. Di sini pintu pengetahuan itu, yang pertama langkah-langkahnya, di sini guru memberikan satu lembar kertas kosong dan satu lembar kertas yang berisi tentang pertanyaan dan isian. Nah, di sini guru menjelaskan kesepakatan kontrak belajar. Terus guru menjelaskan pelajaran dulu. Jadi sebelum memulai itu kan pasti guru menjelaskan kan, ada ceramah juga gitu, menjelaskan pelajaran bisa melalui tayangan PowerPoint atau video kayak gitu. Terus yang selanjutnya, langkah selanjutnya siswa mendengarkan penjelasan guru sambil mencatat kalimat-kalimat penting. Terus setelah mendengarkan penjelasan, guru memberikan bahan bacaan untuk para siswa. Terus guru meminta siswa membaca teks, dan setelah itu guru meminta siswa untuk mengoreksi jawaban pertanyaannya sendiri secara acak. Terus yang terakhir ini guru memberikan penguatan dan bersama-sama siswa pun mengambil kesimpulan dari pembelajaran menggunakan metode pintu pengetahuan ini. Terus yang ketiga ada information search. Information search ini langkah pertamanya sama juga, pasti guru akan menjelaskan kan materinya yang akan mau dijelaskan. Terus guru memberikan bahan bacaan, terus guru meminta siswa membaca teks. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Berarti di sini tuh jadi guru itu membuat kelompok dengan siswa gitu. Terus setiap siswa memilih ketua kelompok. Nah, ketua kelompok ini di sini jadi satu kelompok ini diberikan kaitan pembahasan, lalu diskusikan dan mencari informasinya itu bisa melalui buku teks atau internet. Nah, setelah sudah dicari, di situ ketua kelompok mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu information search. Yang selanjutnya ada the power of to think pair atau think, pair, share. Di sini menjelaskan tentang guru melemparkan masalah atau pertanyaan topik pada bahasan. Terus siswa berdiskusi dan memberikan jawaban di dalam kertas post-it. Lalu setelah sudah diberikan kertas post-it dan jawab di kertas post-it tersebut, di sini siswa ini mempresentasikan hasil jawabannya. Sama seperti cara information share, tapi di sini lebih tepatnya guru ini memberikan masalah dan siswa mengkaji masalah tersebutnya bersama-sama temannya. Terus untuk selanjutnya, metode selanjutnya itu ada snowballing. Snowballing 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32.
Di sini guru sama seperti cara sebelumnya melemparkan masalah dengan membaca sebuah pertanyaan. Masing-masing siswa diminta berpendapat atau menjawab di sebuah kertas post-it. Dilanjutkan dengan sharing dengan pasangan siswa yang di sebelah. Terus hasil diskusi berpasangan dilanjutkan dengan hasil diskusi oleh 4 orang. Hasil diskusi 4 orang dilanjutkan dengan hasil diskusi 8 orang. Begitu juga hasil diskusi 8 orang dilanjutkan dengan 16 dilanjutkan atau menjadi 2 kelompok yang besar. Nah, dari kelompok-kelompok itu akhirnya disuruh presentasi masing-masing kelompok. Terus ada small group discussion. Di sini pada metode ini di mana siswa itu dibagi ke dalam kelompok yang kecil. Satu kelompok itu bisa berisi 5 atau 4 orang. Terus guru memberikan pertanyaan untuk yang didiskusikan di dalam kelompok. Setelah didiskusikan dengan jawabannya, jadi setiap kelompok itu memiliki juru bicara untuk berbicara yang akan berbicara mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan bersama-sama teman-temannya. Kayak gitu kalau di small group discussion. Terus untuk metode selanjutnya itu ada number read head together NHT. Di sini dijelaskan jadi siswa itu dikelompokkan secara proporsional. Masing-masing individu diberikan nomor dan kertas. Setiap anggota kelompok secara individual membuat pertanyaan dan setiap kelompok mendiskusikan dan merumuskan satu pertanyaan yang disepakati sebagai pertanyaan kelompok. Dan pertanyaan kelompok dikumpulkan, guru mengundi pertanyaan dan membacakannya. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban dan pertanyaan yang telah diberikan gurunya tadi. Kan tadi guru sudah mengundi nih pertanyaannya. Nah, disitulah kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan yang sudah guru undi dan bacakan. Terus guru mengundi nomor penjawab dan nomor yang terundi di setiap kelompok harus mempresentasikan jawaban kelompoknya. Kemudian dilanjutkan secara proporsional seperti itu, guys. Terus ada everyone is a teacher her. Di sini guru memberikan kertas, sama juga kertas post-it, lalu guru mengacak pertanyaan dan membagikan kembali kepada siswa. Siswa mencari jawaban dan menuliskan di kertas post-it yang berbeda. Ini jawabannya. Terus guru memberikan kesempatan secara acak kepada setiap siswa untuk mempresentasikan pertanyaan dan jawabannya. Terus untuk metode selanjutnya itu ada critical incident. Critical incident itu langkah-langkahnya itu guru memberikan bacaan, lalu guru meminta siswa membaca teks. Terus guru menanyakan kepada siswa tentang kenangan atau ingatan pengalaman pada masa lalu yang mengesankan dengan kaitannya pembelajaran yang nanti akan diajarkan oleh guru kepada siswa. Contohnya seperti kita mengambil materi akidah akhlak. Nah, di dalam materi akidah akhlak kan tuh pasti ada misalnya contoh tentang sifat riya. Nah, di sifat riya ini guru bertanya nih kepada siswa, ayo sifat riya ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau enggak gitu. Jadi mengingat ingatan yang lalu atau kenangan yang lalu, mungkin ada ingatan atau kenangan yang lalu yang seseorang yang bersifat riya di depan dia dan dia bisa menceritakan hal tersebut. Terus siswa menulis pengalamannya di kertas post-it, terus guru mengundi dan lalu membacakan. Seperti itu critical incident. Terus selanjutnya ada baik. Selanjutnya itu metodenya ada card sort. Di sini dimana sama langkahnya.
Tadi untuk kartu itu untuk membagi itu guru membagikan kartu berisi tulisan tentang topik bahasan. Siswa mengecek isi kartu pada bahan bacaan. Guru menempelkan induk tulisan di papan tulis atau dinding kelas. Siswa menempelkan kartu sesuai dengan judul induk tulisan yang tadi guru sudah tempel. Terus setelah sudah ditempel dengan sesuai, guru mengecek sudahkah sesuai. Siswa menempel jawaban dan dengan judul induk tulisan yang guru sudah tempel. Seperti itu untuk card short. Terus yang kedua ada tadi tim quiz. Untuk tim quiz ini guru membagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok A, B, C-nya itu terdapat tugas. Yang kelompok A untuk membuat soal, kelompok B penjawab, dan kelompok C penilai. Dan siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, lalu guru memberlakukan ketiga unsur untuk semua kelompok siklus. Terus untuk selanjutnya itu ada konsep map di sini, di mana guru membuat kelompok, membagi ke siswa beberapa kelompok kecil. Terus kelompok yang sudah dibuat itu melakukan diskusi untuk mencari keyword dan menuangkan keyword dalam peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep. Terus setiap kelompok maju mempresentasikan hasil kerjanya, lalu kelompok lain memberikan masukan dan tanggapan. Terus untuk metode selanjutnya ada metode jigsaw. Metode jigsaw ini di mana guru meminta siswa berkumpul dalam 5 kelompok A, B, C, dan E yang beranggotakan masing-masing 5. Karena nanti guru itu memberikan bahan bacaan itu ada 5 topik yang berbeda. Lalu setiap kelompok itu ada mendiskusikan satu topik. Kelompok A mendiskusikan topik 1, kelompok B mendiskusikan topik 2, dan seterusnya. Terus setiap kelompok itu menuliskan hasil diskusi di kertas pop-it. Setelah mendiskusikan, setiap anggota kelompok berhitung secara berurut dan membuat siswa itu berkelompok kembali dengan bergabung nomor-nomor yang sama. Jadi membuat kelompok baru gitu kan masing-masing siswa. Dan setelah membuat kelompok baru, di situ siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu guru mengundi siswa untuk mempresentasikan semua di depan kelas. Dan siswa yang maju itu mendapatkan reward dari guru. Untuk metode selanjutnya itu ada metode poster komen. Metode ini langkah-langkahnya itu jadi guru meminta siswa untuk membuat kelompok, dan setiap kelompok itu diberikan potongan gambar dari majalah atau koran, lalu ditempel di kertas karton, bisa karton plano, bisa pokoknya kertas besar menggunakan lem. Lalu di dalam gambar itu nanti siswa itu mendiskusikan dengan teman-temannya itu yang ditulis itu yang tersurat dan tersirat dari gambar yang sudah ditempel nih sama teman-temannya. Dan setelah mendiskusikan makna yang tersurat dan tersirat, lalu ditempel di dinding terdekat, dan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Dan kelompok lain pun boleh menanggapi hasil diskusi teman-temannya yang presentasi. Seperti itu. Baik, tadi itu sudah ada beberapa ya yang saya sebutkan metode pembelajaran. Sebelum kita memulai sebuah pembelajaran itu dengan menggunakan metode itu, kita seharusnya harus mengetahui dulu metode ini sudahkah relevan dengan mata pelajaran yang mau kita ajarkan. Enggak hanya mata pelajaran, tapi kita harus relevan juga nih sama babnya. Karena kalau tidak relevan antara metode pembelajaran dan mata pelajaran, itu pembelajaran di dalam kelas pun tidak menjadi efektif dan tidak berjalan dengan baik, sehingga hasil siswa itu bisa menurun karena kesalahan guru mengambil sebuah metode pembelajaran. Seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.